saling memahami. Wa ada takbir alat mengungkapkan maani. Nah, jadi kalau ditanya bahasa itu apa? Bahasa itu alat untuk saling baik. Mohon maaf tadi hilang ya keluar. Oke, jadi saya ulangi, bahasa itu adalah media untuk saling memahami. Sehingga dengan berbicara, dengan berbahasa, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Ya, kalau misalkan tidak ada bahasa, ada kesulitan pasti. Maka ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh, kan begitu ya. Ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah bahasa lisan, bukan bahasa tubuh. Kalau bahasa tubuh nanti ada babnya, bab ilmu balagoh, termasuk di dalamnya ada bahasa tubuh. Ya, begitu. Kemudian ada tutakbir. Bahasa itu alat untuk mengungkapkan anil makna, mengungkapkan sebuah makna. Misalkan sapu. Sapu itu ungkapan. Untuk mengungkapkan apa? Mengungkapkan satu benda yang dipakai untuk membersihkan. Ya, jadi kata sapu itu bahasa. Maknanya apa? Maknanya adalah alat yang dipakai untuk menyapu. Nah, itu. Itulah bahasa. Sehingga nanti setiap apa yang ada di kita pasti ada bahasanya. Ya, pasti ada bahasanya. Misalkan kain yang dipakai di tubuh kita dengan kancing-kancing yang menempel tanpa ada kerah, maka bahasanya apa? Oh, baju koko. Nah, baju koko itu adalah bahasa. Maknanya apa? Maknanya adalah pakaian yang menutupi aurat dengan bentuk tertentu. Itu makna. Sehingga bahasa ini tadi diulangi, alat untuk saling memberi pemahaman dan alat untuk mengungkapkan sebuah makna. Ya, paham ya insya Allah. Nah, wahia bahasa itu tatakawanu min kalimat. Bahasa itu terdiri dari beberapa. Nah, hati-hati kalau ada ungkapan kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat itu sama dengan kata, ya. Kalimat itu sama dengan apa? Kata. Kalau kalam atau jumlah tadi itu sama dengan kalimat. Ya, jadi ada al jumlatu atau al kalamu, ada al kalimatu. Nah, kalau al jumlatu atau al kalamu, nah berarti maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, kalimat dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ini nggak bisa pindah. Oh bisa ya, sebentar. Sedangkan al kalimatu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kata. Ya, bahasa Indonesianya adalah kata. Nah, jadi kalau misalkan di sini disebutkan tata kawanu min kalimatin, berarti bahasa itu terdiri dari beberapa kalimat. Kan kalau ngomong kita tidak hanya satu kata yang keluar ya. Misalkan Kang mau pergi ke mana? Tuh ada berapa kata? Kang mau pergi ke mana? Sudah 5. Nah, bahasa itu terdiri dari susunan kata. Wa kullu ma tarokkaba min kalimataini au aksar. Ya, terkadang susunannya itu bisa minimal 2 au aksar atau lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Misalkan yang 2, bumi apa yang 2 ya? Ahmad sehat. Ahmad sehat. Nah, itu dua kata. Ya, 2 kata. Nah, itu kalimat. Wa pada maknan taman. Wa pada maknan taman.
dan memberikan makna yang sempurna, ya, memberikan makna yang sempurna. Jadi disebut sebagai kalamul mufid, ya, disebut kalimat sempurna manakala terdiri dari dua kata atau lebih dan maknanya sempurna. Sempurna itu maksudnya bisa dipahami, sehingga yang mendengarkan tidak bertanya, yang menjabarkan tidak mengulang ucapannya, tidak menjelaskan ulang. Misal begini, Kang, di jalan tadi ada yang mendapatkan hadiah si Ahmad, misal begitu ya. Nah itu jelas kalimatnya. Sehingga kalau kalimatnya jelas disebut al-kalamul mufid, ya, al-kalamul mufid, atau yusamma fi istilahin nuhat kalaman au jumlatan mufidatan, ya, au jumlatan mufidatan. Tapi kalau misalkan begini, Kang, tadi si Ahmad tuh saya pergi orangnya itu ya. Nah itu belum sempurna kalimat. Kenapa si Ahmad duduk, tidur, atau lagi makan? Nah, maka itu tidak disebut sebagai al-kalamul mufid. Kenapa? Karena kalimatnya tidak pada makna taman, tidak memberi faidah terhadap makna yang sempurna. Tapi kalau kalimat itu terdiri minimal dari dua kata atau lebih, kemudian maknanya sempurna, maka baru dikategorikan al-kalamul mufid atau juga disebut dengan jumlatan mufidatan. Fahim tuh? Bisa dipahami? Paham ya? Insyaallah. Baik, kemudian wal kalamul murakkabu min kalimataini. Nah, kalam atau tadi kalimat yang tersusun dari dua kata, misal contohnya Allahu wahidun. Allahu wahidun. Allah itu esa. Nah, satu ya, wahid, harusnya ahad ya. Allahu ahadun. Nah, ini kan hanya dua kata. Allah dan wahid. Doharol hakku. Doharo dengan al-hakku. Ikmal, ini juga dua kata. Ikmal anta. Di dalamnya ada lapad anta. Nah, berarti lapad Allahu wahidun, doharol hakku, ikmal, ini termasuk kalam. Termasuk kalam. Kenapa? Karena terdiri dari dua kata. Dan ini memberikan makna yang sempurna. Allah itu esa. Telah nampak kebenaran. Kerjakan. Nah, itu kan sempurna kalimatnya. Jadi, ini disebut atau termasuk kategori al-kalamul mufid atau jumlah mufidah. Nah, paham ya, insya Allah. Sekarang wal murakkabu min salasi kalimatin. Jadi kalimat yang tersusun dari tiga kata. Ya, kalimat yang tersusun min salasi kalimatin dari tiga kata. Contoh, al-barokatu fil bukuri. Al-barokatu kata pertama, fi kata kedua, al-bukur